Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suci selaku Kepala SDN 3 Banglean, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta rekan-rekan dari SDN 3 Banglean. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita nantikan syafaat yang dia lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada hari ini yaitu dari pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan sholawat naria dan sambutan-sambutan, kemudian pemaparan diseminasi dari Bapak dan Ibu guru, dari Bapak Cukup dan Ibu Suwarti tentunya, dan kemudian penutup. Berhubung waktu sudah siang, mari kita awali acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Ana. Monggo Bu Ana. Tadi mohon untuk berdiri.
Dilanjutkan dengan sholawat kalian. Pada petugas dipersilakan untuk duduk, para hadirin juga dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Bapak Suji, Kepala SDN 3 Bagian. Waktu dan depan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Bagian, terutama Bapak Cukup Isbudianto dan Gus Warti selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blora. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Dan kebetulan hari ini ada kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Kita bisa berkumpul di ruang ini juga dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Cukup Isbudianto dan Gus Warti selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blora. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di hari akhir nanti akan selalu kita harapkan syafaat atau pertolongannya. Bapak Ibu Guru semua, pertama saya ingin mengucapkan salam. Kalau di dalam guru penggerak itu ada salam, tentunya yang masih CGP masih ingat, nanti juga dijawab ya. Kalau saya mendapat salam guru penggerak, nanti jawabnya seperti apa? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Coba ya, dengan semangat semuanya ya. Ya. Salam guru penggerak. Ya, terima kasih. Dan tidak lupa salam dan bahagia untuk kita semua. Baik,
hari ini saya pertama mengucapkan selamat kepada beliau berdua, Bapak Cukup Isbudianto dan Bu Suwarti yang sudah lolos dan mengikuti proses CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora sampai hari ini sudah sampai modul berapa Pak? Modul 2 ya. Sehingga harus memenuhi kewajiban yaitu mengadakan diseminasi budaya positif. Saya berharap dengan dilaksanakannya diseminasi budaya positif hari ini, panjenengan berdua dapat menyampaikan kepada rekan-rekan apa diseminasi budaya positif itu. Jadi jangan nanti silakan dijelaskan, dipaparkan kepada rekan-rekan dengan lewat kegiatan ini juga. Jenengan juga sudah menularkan ilmu yang panjenengan dapatkan dari program guru penggerak yang jenengan ikuti. Harapannya ke depan, panjenengan juga harus bisa menjadi pelopor penggerak berjalannya kegiatan budaya positif, terutama di SD 3 Bangga yang kita cintai ini. Silakan panjenengan bisa menggali, mencari, melahirkan budaya-budaya positif yang dapat diterapkan di SD kita agar SD kita menjadi lebih baik, ya, memiliki karakter ya, sesuai harapan kita, yaitu profil pelajar Pancasila ya, kita bentuk karakter anak seperti itu juga bisa diwujudkan dengan melaksanakan budaya positif. Walaupun SD kita sebenarnya sudah melaksanakan semampu kita setiap pagi, sudah kita laksanakan. Nah, apa yang sudah kita laksanakan nanti bisa nanti evaluasi mana kekurangannya, mana kelebihannya. Bila ada kekurangannya monggo ditingkatkan agar lebih baik. Bila ada kelebihan atau kekuatan dari budaya positif yang sudah dijalankan, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Mungkin dari saya tidak perlu banyak dan panjang lebar. Intinya saya selaku kepala sekolah SD 3 Bangga memberikan dukungan penuh kepada panjenengan selaku CGP Angkatan 10 untuk melaksanakan diseminasi budaya positif hari ini dan melaksanakan CGP Angkatan 10 panjenengan sampai tuntas dan panjenengan lulus sampai akhir. Amin Allahumma amin. Sehingga kalau sudah nanti panjenengan lulus, panjenengan juga diharapkan dan panjenengan juga bertambah kewajiban dan amanah panjenengan untuk menerapkan apa yang sudah panjenengan peroleh. Jangan sampai apa yang sudah panjenengan tempuh selama 6 bulan ini nanti berhenti ketika panjenengan sudah lulus menjadi CGP. Tapi apa yang panjenengan dapatkan harus panjenengan terapkan di sekolah kita. Cukup sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kurang dan lebihnya dari perkataan saya selaku pimpinan di SD 3 Bangga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suci. Sambutan yang kedua dari guru senior kepada Bapak Irwan waktu dari tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kepala Sekolah SD 3 Bangga, yang kami hormati Bapak Guru SD 3 Bangga, dan yang berbahagia pemateri Bapak Guru Isbudianto dan Ibu Suwarti. Pertama, mari kita panjatkan
puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita dalam kondisi lancar, aman dan tentunya sehat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan hidayahnya di yaumul akhir. Ibu bapak, kami hanya ingin menyampaikan bahwa selamat kepada Pak Syukur dan Ibu Suwarti sudah menjalani program guru penggerak sampai di tahap diseminasi budaya positif. Tentunya diseminasi ini harapannya bisa menularkan, menyampaikan ide-ide atau gagasan nanti mungkin bisa paling contoh juga. Contohnya ada segitiga revolusi, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, sehingga kita di sekolah ini yang notabene junior bisa meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tutung. Harapannya sekolah ini nanti bisa menjadi sekolah yang nyaman dan aman serta dapat membuat bahagia tentunya kepada anak didik kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Salam guru penggerak. Mohon maaf bila ada apa yang saya sampaikan kurang berkenan, ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Eka atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan disertasi oleh beliau Bapak Cukup. Kepada Bapak Cukup, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada pembawa acara Bapak Ibu Dewi. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Eva yang sudah mendukung saya dan Bu Suwarti dalam kegiatan generasi budaya positif tahun guru penggerak angkatan 10. Tentunya tanpa dukungan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Eva selaku guru senior dan rekan-rekan Bapak guru mungkin kegiatan bersama ini. Ya, langsung saja Bapak Ibu, saya akan memaparkan untuk materi diseminasi budaya positif. Oke, perhatian ya, sudah jadi hari ini kita mulai, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Jadi arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Jadi munculkan rasa ingin tahu, syukur dan bijaksana. Jadi mari Bapak Ibu kita membuka hari ini semangat kita untuk belajar bersama-sama. Selanjutnya buat ini. Hari ini karena biar selamat semangat, nanti ada senam sedikit bersama-sama. Mungkin saya minta kursi satu Bu Bupati, nanti diputar videonya Bu Bupati. Itu dia dulu. Nanti semua ikuti gerakan situ Bu. Jadi agar kita tetap semangat, ya semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Jadi nanti semua untuk digerakkan. Bisa diputar ulang lagi
Ibu Bupati. Ya, nah itu ya. Dikembalikan lagi Bupati, nanti kita bisa diputar lagi. Ya, untuk persiapan ada Bupati. Take it down. Yuk. It's slow up. Take it down, take it down. Take it down, take it down. One side. Head change. Diri, yuk. Good. Yuk, tangan yuk. Kanan. Diri. We're gonna keep the knees same as you are. Push, pull it. Kanan. Head change. Diri. Iya. Diri. Iya, ayo semangat. Gerakan yuk. Gerakan kakinya. Stand up. Berdiri, ya. We're gonna get ready to cross our shoulders. It's gonna be nice and easy. Trust me. Here we go. It's cross, shoulder, swag, get it out. Gerakan tubuhnya Bapak Ibu yang semangat. Yuk. Punch it up. Take it down, take it down. Atas. Ya, sampai belakang. Start from the top. Out, in, out, in, change. Push, pull it. Ayo semangat. Feel it. We're gonna go back to that cross. Ayo Pak, semangat yuk. Here we go. Cross, shoulder, rock, Goyang. shoulder, rock, rock. Punch it up. Good. Work it, work it. Tas. Udah berdiri. Knee lift. Slow. Slow. Santai, angkat kakinya, biar tegak. Yuk. Yuk. We're gonna cross. Good. Punch it up. Wind down. Ya, tepuk tangan dengan semua. Terima kasih. Sangat luar biasa. Untuk pelemasan saja Bapak Ibu, jadi biar tidak tegang, biar nanti kita semangat. Bapak Ibu, saya akan memaparkan pendidikan dan pengajaran. Jadi pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ya, jadi pengajaran adalah bagian penting dari proses pendidikan. Jadi yang bertujuan untuk memberikan ilmu, pengetahuan dan keterampilan pada anak didik kita baik secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ya, pendidikan merupakan sebagai tempat persemaian benih-benih masyarakat melalui pendidikan, melalui nilai norma tradisi. Jadi kebudayaan itu juga penting untuk anak didik kita. Lanjut Bupati. Pendidikan yang menuntun. Jadi proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Jadi saya di Bandaran semua ada sebagai pamong untuk anak didik kita dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Jadi sebagai pamong kita benar-benar memberikan arahan yang baik, arahan yang benar, mendidik dengan
benar dulu. Jadi dalam proses menuntut kita benar-benar harus mempunyai rasa tanggung jawab. Jangan sampai nanti sebagai guru kita memberikan anak-anak tidak baik. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan adalah sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Jadi pendidikan itu sebenarnya menuntut anak dari kodrat dari zaman. Kalau zaman sekarang kita harus benar-benar menuntut anak kita ke arah yang lebih baik. Kodrat anak gimana kita harus menentukannya arah yang baik. Bila mulai dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan. Jadi anak itu juga harus memiliki keterampilan. Keterampilannya tentunya kita juga harus memberikan motivasi yang baik. Oh, keterampilan anak seperti ini kita harus tahu. Keterampilan anak kita harus tahu. Apa 21? Sedangkan dalam pembentukan itu adalah alam, maka konteks lokal sebetulnya di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Lanjut bukan? Pendidikan budi pekerti. Ya ini ada foto. Tentunya Bapak Ibu gak asik ya. Fotonya siapa dengan anak siapa? Itu foto saya Bapak Ibu. Waktu dengan anak-anak kelas 2. Tentunya ini anak-anak kita itu sangat luar biasa. Anak itu budi pekertinya itu sangat luar biasa. Bergerak, perasaan dan kehendak atau kemauannya juga menunjukkan kepada yang baik. Jadi dalam budi pekerti Bapak Ibu, menuntut adalah jadi jangan sampai kita budi pekerti kita masa bodoh kan. Jadi perasaan atau anak kita mendukung orang yang baik itu harus kita harus baik. Jadi di kelas 2 rumah tadi Bapak Ibu saya itu rumah tadi begitu ngerti sampai itu ada anak kelas 1 atau kelas 2 Pak Budi dia dikasih S dan Pak Budi tadi itu perasaannya itu sudah mulai baik SD kita. Tentunya mari kita tingkatkan dalam budi pekerti itu anak-anak kita dan kita semua kita untuk belajar lebih baik lagi. Filosofi Diajar Dewantoro mungkin dengan konverso filosofi Diajar Dewantoro ngarso sukuwodo maju makut karso tuturi handa yani. Jadi kemarin saya juga berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Ngarso sukuwodo itu artinya apa? Maju makut karso itu artinya apa? Tuturi handanya apa? Ini saya mau tanya, ini Bapak ya, bertanya kepada Bapak Ibu guru, nanti mungkin bisa, mungkin dari Pak Soleh, Bapak saya. Ngarso sukuwodo apa Pak artinya? Oke, terima kasih Pak Joko telah memberikan informasi kepada saya. Ini artinya ngarso sukuwodo. Menurut saya adalah kita sebagai seorang guru harus memberi contoh kepada peserta didik kita dalam suatu hal kebaikan. Tidak hanya menyuruhnya saja, tetapi kita harus memberikan contoh terlebih dahulu apa yang hendak kita ajarkan kepada anak. Misalnya tentang kebersihan, kita harus terjun langsung, misalnya ambil sampah plastik di lapangan atau di selokan, kita ambil lalu kita masukkan ke tempat sampah. Kita harus memberi contoh kepada anak tersebut. Terima kasih. Pak saya tepuk tangan buat Pak Soleh. Ya, jadi yang suatu di depan kita memberi contoh atau teladan. Jadi pemimpin atau pemimpin di depan harus memberikan contoh. Benar yang dikatakan oleh Pak Soleh tadi.
Jadi kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak didik kita di lingkungan sekolah kita. Ya, contoh kecil Bapak Ibu. Kita sebagai pemimpin memang harus benar-benar mengetahui, kita jeli. Contoh kecil di lingkungan kita, pasti ada beberapa anak membuang sampah. Itu sebenarnya. Padahal kita semua sudah menyampaikan bahwa membuang sampah harus di tempat sampah. Tapi namanya anak kecil, anak-anak habis makan dibuang sembarangan. Untuk itu mari dengan kepedulian kita mendorong, kita memberi teladan. Gak usah malu, seandainya ada sampah kita contoh dulu. Diambil tadinya itu buang sampah, kita nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Oh Pak Guru, aku ngomong ke tangannya tidak. Kita benar-benar memberi contoh terlebih dahulu. Jadi ingat satu yaitu di depan kita harus memberikan contoh. Yang kedua, ingat Emadyo Mangun Karso. Ya, ini nanti biar saya tanya kepada ibu guru yang nanti kita ibu ya. Emadyo Mangun Karso, ibu guru tahu artinya apa? Monggo. Terima kasih kepada Pak Tiko untuk kesempatannya. Emadyo Mangun Karso menurut saya itu adalah ia berada di tengah. Emadyo Mangun Karso berarti di tengah membangun semangat, yaitu memberi semangat kepada anak didik, kepada kita semua agar untuk menggapai cita-cita, memberi motivasi agar kelak menjadi manusia yang hebat. Terima kasih Pak Tiko. Terima kasih. Tepuk tangan untuk guru luar biasa. Jadi makna tadi yang Emadyo Mangun Karso tadi adalah di tengah membangun semangat. Jadi Emadyo Mangun Karso kita benar-benar semangat. Memberi semangat. Ketika berada di tengah-tengah kelompok, seorang pemimpin atau pendidik harus mampu membangun dan meningkatkan semangat, motivasi dan partisipasi. Kita harus mempunyai itu Bapak Ibu. Kita mempunyai semangat, beri motivasi pada rekan kita, kelompok kita, rekan bersahabat kita. Jadi harus memberikan semangat. Guru atau bukan harus berperan aktif. Jadi saya dan pendengar itu harus berperan aktif. Berperan aktif bagaimana? Dalam mendukung, memotivasi dan mendorong siswa atau anggota kelompok untuk berpartisipasi dan bekerjasama secara efektif. Seperti itu. Jadi mari kita saling mendukung satu sama lain. Jangan sampai nanti kita satu sekolah, kita jangan sampai tidak mendukung. Yang terakhir adalah Tutpuri Handayani. Ya, Tutpuri Handayani ini adalah di belakang memberi dorongan. Jadi memberikan belakang harus kita memberikan dorongan kepada rekan kita, rekan kerja kita, anak didik kita. Jangan sampai di belakang semangat gue pasti tidak. Kita harus aktif dalam pendidikan kita. Ketika kita belakang pimpin dan atau pendidik harus memberikan dorongan dan dukungan. Dengan semua juga harus memberikan dorongan dan dukungan kepada anak didik. Harus memberi semangat. Jadi jangan sampai anak kita pasif. Kita tetap pendidikan di belakang harus memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Memberikan terbaik untuk rekan-rekan kita. Bapak Ibu guru, saya hormati, ini ada salam TIP di seperti tadi, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, untuk SD kita terima kasih kepada Bapak Ibu guru, sangat luar biasa. Di SD kita sudah mempunyai kebiasaan yang baik. Kita tergerak mungkin anak-anak untuk
Dengan Bapak Ibu ya bergerak aktif setiap kegiatan anak-anak kita selalu mengikuti dengan baik. Jadi menggerakkan Bapak Ibu itu juga baik menggerakkan anak didik kita. Anak itu tentunya anak didiknya juga luar biasa semangatnya. Jadi mari ini kita tinggalkan bersama. Next buat. Jadi nilai-nilai guru penggerak ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Ya, jadi guru penggerak itu nilainya ada berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan tertib. Ya, sekarang kita keluar bersama. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Ya, jadi pendekatan berpihak pada murid merupakan kebutuhan potensi dan kesejahteraan murid sebagai pusat dari semua aktivitas pendidikan. Jadi upaya kita berpihak pada murid itu adalah sebagai satu pendidikan di setiap pengajaran kita. Setiap pengajaran kita harus berpihak pada murid semuanya. Kita fokus pada murid. Ini berarti aspek bahwa setiap pengajaran, jadi kurikulum kebijakan sekolah direncanakan untuk mendukung perkembangan penuh dan holistik murid. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai murid harus berpihak pada murid. Yang kedua adalah kolaboratif. Ya, kolaboratif. Kolaboratif adalah sebuah konsep atau pendekatan di mana individu dan kelompok bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tentunya untuk kolaboratif ini tentunya saya tidak bisa sendiri. Kita sendiri tetap kolaboratif dengan Bapak Ibu, dengan rekan-rekan, dengan masyarakat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru ya sudah meneliti, kita harus kolaborasi. Kalau di luar sekolah ya dengan Bapak Ibu, dengan Bapak Kepala sekolah, dengan anak kita. Jadi semua harus ambisius dan apa itu? Yang ketiga adalah inovatif. Merujuk pada kemampuan anak, kecenderungan untuk menciptakan ide baru, konsep-konsep atau solusi baru dapat mengubah dan meningkatkan cara-cara yang telah ada, sesuatu yang baru berbeda, atau lebih efektif untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Yang keempat adalah mandiri, jadi mengacu pada kemampuan individu atau etnis untuk berdiri sendiri, bekerja secara independen atau bertanggung jawab atas keputusan tindakan mereka sendiri. Jadi kita juga harus mandiri, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab, berdiri sendiri, berdiri tiga. Kita harus mempunyai jiwa kesatria. Jangan sampai nanti mandiri ini jangan sampai agak bisa kalau saya tidak sama Dwi, saya tidak bisa kalau tidak sama Pak Soleh, saya tidak bisa semuanya pasti harus mempunyai rasa mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kita, bekerja secara independen. Itu ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir Bapak Ibu adalah reflektif, mengacu pada kemampuan seorang untuk merenungkan atau memikirkan kembali pengalaman, pikiran dan tidak mereka sendiri secara mendalam. Jadi kita harus merenungkan apa yang kita lakukan, kita harus kita renungkan. Oh, pekerjaan ini apa yang baik harus kita refleksikan dengan baik, refleksikan dengan teman-teman, refleksikan dengan Bapak Ibu guru. Jadi direfleksikan dengan baik. Monggo Bapak. Peran guru penggerak yang sangat luar biasa. Peran guru penggerak yang memimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran mendorong kolaboratif, menggunakan metode praktis sebagai coach
bagi guru lain. Uji aku itu gitu. Jadi banyak sekali apa yang ada di buku mapel pernah sebagai guru penggerak. Guru penggerak ini tidak harus pasti tidak. Guru penggerak itu yang menggerakkan pemimpin belajar. Pemimpin belajar adalah seorang yang tidak hanya menggerakkan. Jadi pemimpin pembelajaran itu harus mempunyai motivasi. Ya, mempunyai motivasi timnya, tetapi juga terus menerus mencari peluang untuk belajar dan berkembang baik secara pribadi maupun profesional. Sebagai pemimpin belajar kita punya rasa profesional itu, terus belajar dengan rekan kita, belajar berbicara. Kalau sudah bisa tetap belajar. Yang kedua adalah mendorong kolaboratif. Ya, mendorong dalam tim atau organisasi. Penting untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Kolaboratif itu adalah untuk tim atau organisasi. Dalam kolaboratif organisasi kita harus mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif kita. Jadi harus bisa kita harus bisa mempersiapkan dengan baik kolaboratif dengan rekan kita, dengan kalau jadi masyarakat dengan harus kolaborasi dengan masyarakat. Kalau di sekolah kolaborasi dengan bapak ibu guru, ya mungkin dengan murid kita. Yang ketiga adalah menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi memerlukan strategi yang efektif untuk membangun, memelihara dan memperkuat hubungan antara anggota komunitas. Jadi kita di SD kita, di SD Kementerian ini harus mempunyai strategi yang efektif untuk membangun, memelihara yang mempunyai gedung sekolah yang memperkuat hubungan antara anggota komunitas kita. Jadi di lingkungan kita, hubungan kita harus harmonis. Jadi jangan sampai di komunitas kita ada hal yang tidak baik. Menjadi seorang coach atau guru lain, ada peran penting yang dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi ini ada beberapa banyak sekali. Bangun hubungan yang kuat, tetap tujuannya jelas, observasi yang feedback banyak sekali. Jadi sebagai guru lain, coach atau pelatih itu harus seperti itu. Lanjut, Bu. Oke, Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi perubahan positif dan positif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Di sini proses inquiry, proses apresiasi dalam belajar, cara berpikir divisi ke cara berpikir aset. Jadi membuat pertanyaan, ambil ini baca, yaitu akhirnya buat pertanyaan, ambil pelajaran dari dalam atur eksekusi. Next, Bu. Disiplin positif di dalam budaya kita. Makna kita disiplin dimanakan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam hal ini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan taat pada aturan, ketidaknyamanan. Jadi disiplin positif ini kita menyambung sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, kebiasaan dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksternal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi untuk pelajaran disiplin positif ini, Bapak Ibu, sekarang tidak ada namanya sokongan,
Tidak ada yang namanya ancaman maupun hukuman. Dengan anak didik kita sekarang tidak ada kata kamu gimana itu nggak boleh. Kita tahu, kita gali dulu, kita cari tahu dulu. Jangan sampai kita langsung memarahi tidak. Contoh, anak kita terlambat, ya, kata anak kita terlambat masuk sekolah atau melakukan, kita jangan langsung memarahi, kita dukung, tidak boleh. Kita cari dulu. Kita cari tahu dulu kenapa anak itu harus terlambat. Kita cari solusi. Kita mencari yang terbaik buat anak kita. Jadi kalau zaman dulu mungkin ada hukumannya. Sekarang tidak ada Bapak Ibu. Ancaman. Ada Kak Lembu, nggak boleh masuk pasti. Jadi kita sebagai Bapak Ibu kita cari solusi. Kita tanya kenapa kok bisa seperti itu. Saya buat ini. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang 5 kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup privat adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup bagi kita sebagai manusia itu adalah yang pertama adalah kesehatan. Jadi sehat itu benar mahal. Jadi mari kita jaga benar-benar kesehatan kita. Jangan sampai kita dengan semangat belajar ini lupa dengan kesehatan kita. Sekarang kita pulangnya masuk jam 7, pulangnya jam 7. Di sekolah iya harus kita benar-benar menjaga kondisi kita, jaga pola makan kita. Rumah jelas kebutuhan hidup, bertahan hidup kan punya rumah. Orang itu mohon maaf, orang itu ada punya rumah itu, tapi jangan berkecil hati. Yang belum punya rumah, insya Allah nanti saya doakan semua punya rumah biar nyaman. Dan jangan khawatir, rumah itu memang kenyamanan untuk kita, apalagi yang sudah berkuasa. Itu rumah. Yang terakhir adalah makanan. Ya, makanan kita harus setidaknya bergizi. Kita makan harus 4 sehat 5 sempurna. Terus nggak punya telur bisa. Seperti tempe itu termasuk juga 4 sehat 5 sempurna. Yang penting kita makan. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi. Kebutuhan untuk tetap bertahan. Biologis Bapak Ibu itu juga kita, kebutuhan kita. Jangan sampai hormat. Kita juga kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan biologis itu ya juga kita penuhi. Bagaimana caranya? Kalau sudah berkeluarga dengan keluarganya yang harmonis bisa. Kalau belum keluarga Bapak, ya dengan rekan. Ya itu dia tidak benar. Ya Bapak Ibu selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan kasih sayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan akan kasih sayang ini hubungan dengan koneksi sosial. Di dalam hubungan sosial kita harus bisa berhubungan dengan siapapun. Sosial kita jangan membeda-bedakan, jangan membedakan status kita, sosial kita. Contoh seandainya, mohon maaf kalau saya berhubungan dengan orang lain agak sombong. Kita dalam masyarakat seandainya dengan masyarakat yang harus kita saling membangun. Ya, intinya sosial ini kita perlu. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Ya, kalau kelompok kita adalah dari Bapak Ibu guru semua, kita harus mempunyai rasa kasih sayang penuh. Kasih sayang penuh dengan Bapak Ibu guru kita. Kasih sayangnya gimana Pak? Kasih sayang kekeluargaan kita. Kita saling mencari solusi, jangan sampai ada dengan satu lain tidak. Kita harus tahu
ya di kelompok kecil kita. Rasa kasih sayang di sekolah kita dengan anak didik kita. Jadi dengan anak didik kita harus punya rasa sayang penuh. Jangan sampai nanti seandainya kita sebagai pendidik membeda-bedakan dengan anak didik kita. Si A agak usil, si B mana juga tidak. Kita harus jangan membeda-bedakan. Rasa sosial kita harus untuk dengan keluarga kita. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang tadi saya sampaikan dengan masyarakat, orang lain, keluarga, seperti teman. Dengan teman harus mempunyai rasa kasih sayang. Ini keluarga, yang penting ini keluarga Bapak Ibu. Jadi dengan keluarga itu harus punya rasa kasih sayang yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Keluarga itu yang mendorong kita sampai saat ini. Jadi keluarga itu yang pertama. Pasangan hidup ini, mohon maaf, ini Guru, Pak Heru, mungkin sebentar aja juga kan pasangan yang sudah berpasangan. Mohon ini harus kasih sayang utama itu dengan pasangan kita. Oke, itu nomor satu pertama. Pak, bojoku ini sebenarnya sabar. Pak, bojoku ini gak pernah sabar. Itu untuk yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi jangan sampai mungkin gak pernah Pak dia satu yang tidak. Semua itu adalah satu terbaik untuk keluarga masing-masing. Keluarga itu adalah tulang utama. Jadi pasangan hidup jelas, teman kerja hidup jelas, dengan pandangan semuanya kita harus punya rasa. Teman kerja juga, binatang peliharaan. Mungkin Bapak Ibu dulu ada yang punya binatang peliharaan. Bu Wati ada? Kucing. Ya, kita harus mempunyai rasa kasih sayang dalam peliharaan kita. Bu Wati mempunyai peliharaan kucing. Itu ya harus dirawat dengan baik, dikasih makan, ya dimandiin dan seperti itu. Jadi contoh ini Pak Soleh di rumah punya peliharaan betul Pak? Kambing. Ini luar biasa. Pak Soleh juga mempunyai peliharaan kambing. Ya, Pak Soleh juga harus punya rasa kasih sayang dengan kambingnya itu. Bagaimana kambingnya itu juga nyaman dengan Pak Soleh. Gitu. Dan kelompok di mana kita terus gabung kedua kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, ya. Dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita harus mempunyai penguasaan yang baik agar bisa diterima dan memiliki rasa harga diri di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui, dihormati. Lanjut Bu. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan agar kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, kebutuhan kebebasan. Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian mengajar, ada anak kita mempunyai memberikan kebebasan kepada anak kita. Contoh anak kita seandainya mempunyai kita cara seperti ini, hobi seperti ini, kita sebagai pendidik harus memfasilitasinya. Jangan sampai ada anak kita yang mempunyai hobi dibiarkan tidak. Kita harus memfasilitasi agar anak itu mencapai tujuannya. Naik dulu. Kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan
adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertakwa. Ya. Jadi kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertakwa. Oke, jadi kebutuhan kesenangan ini untuk kita semua, Bapak Ibu. Kita juga harus mempunyai kesenangan. Kesenangannya apa? Ya, bagaimana kita mengenai contoh ini kesenangan bermain dan bertakwa. Contohnya bermain. Anak-anak kita karena contohnya sebenarnya bermain sepak bola. Itu merupakan kesenangannya di mungkin sebut nggak boleh main bola. Dia mencari-cari karena itu kesenangan dia. Contoh anak kemarin ada anak kelas 6 ingin menari, tidak boleh, akhirnya ada yang menari karena dari kesenangan kita merasa terganggu. Itu bermain itu kesenangan dan bertertawa, malah tertawa. Jadi kalau senang itu pasti tertawa atau tidak, Pak Ibu? Tertawa tetap. Kalau kita merasa senang, happy itu pasti tertawa. Tapi mohon maaf, tertawa itu juga ada batasannya. Jangan nanti tertawa kok sambil jalan, itu malah berbahaya. Jadi ada batasan. Senang itu juga. Nah, senang turun jalan juga guyu itu. Nah, itu jiwanya mungkin berkebutuhan ya Bapak. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Itu jelas. Ingin menikmati apa yang dilakukan tadi. Seperti anak kelas 6 pengennya main sepak bola. Anak kelas 1-2 pengennya jalan-jalan Pak. Olahraganya di jalan itu juga kita penuhi Bapak. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi biasanya itu kalau anak sudah mempunyai kesenangan yang dilakukan pasti mempunyai konsentrasi tinggi. Kalau sudah kita punya hobi kesenangan kita, pasti kita fokus, pasti kita konsentrasinya tinggi saat mengerjakan apapun itu dengan semangat. Contoh, jadi contoh saya sendiri Bapak. Saya sendiri itu hobinya bermain voli. Jadi kesenangan saya itu capek apapun kalau sudah bermain voli itu tidak ada capeknya. Ya senang, disenangi berjudi istrinya, ya senang. Kok harus voli sekali? Yang mereka di rumah tadi. Mereka suka bermain dan suka koleksi barang, suka berbulu, suka melucu dan juga memuaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku dulu, mereka pasti terlihat lucu. Cek dua nih. Lanjut Bapak Ibu guru. Ini Bapak Ibu guru yang hebat dari SD kita jadi Bangrean berbusana samin. Itu semua berkumpul di sini berfoto bersama kemarin. Terus visi terwujudnya sifat yang religius, kreatif, peduli, mandiri, dan sesuai dengan profil Pancasila. Bapak Ibu guru yang luar biasa, sedikit demi sedikit visi kita sudah mulai memunculkan terwujudnya sifat yang religius. Contoh kecil dengan kebiasaan kita. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah melaksanakan kebiasaan yang baik kepada anak kita. Kebiasaan sholawat sebelum pelajaran, bacaan, melantunkan al-husna, itu sangat luar biasa. Selanjutnya Bu Kedut ya, berkolaborasi. Kemarin bertemu saya tentunya itu juga berkonsultasi dengan panjenengan semua untuk menemukan visi-visi tadi. Jadi bersama Bapak Ibu guru, tenaga pendidik berkolaborasi membuat visi dan misi serta program-program prakarsa perubahan. Next. 5 posisi kontrol institusi. Ada 1 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan 5 manajer. Next. Budaya positif.
Penyelesaian kasus melalui segitiga institusi tadi ya, ada yang tak terima tadi ya kan Bu Wati? Ini Bapak Ibu, kemarin saat saya mengajar di kelas 4 ada anak yang makan di dalam kelas. Ini monggo Bu Wati, videonya diputarkan. Ini adalah anak kelas 4 nama Habib. Jadi permasalahan yang pertama Bu Wati dari kelas dulu atau di Bu ya. Jadi Bapak Ibu, waktu jam pembelajaran saya saat mengajar di kelas 4 itu ada salah satu anak makan di dalam kelas. Ya, tentunya dalam pembelajaran itu benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Ya, itu penyelesaiannya nanti ada lagi videonya. Ini kalau di sini itu jangan dimarahin dulu Bapak Ibu. Kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu kenapa anak itu kok makan di dalam kelas. Ya, ini namanya Mas Habib. Yang lain mengerjakan tugas, Mas Habib ini malah makan di dalam kelas. Yang tadi buat yang ya ini Bu, ini kemarin Iya Bapak Ibu, jadi kalau ada permasalahan seperti itu, kita sebagai guru pendidik itu kita tanya dulu. Jangan sampai kita langsung memarahi. Kenapa tadi Pak Habib kok makan di dalam kelas itu kenapa? Yang pertama karena tidak sempat sarapan. Yang pertama takut, ternyata takut terlambat. Itu. Nah di situ kita cari solusi. Jadi jangan sampai nanti terus kita kembali tidak, tadi malah mencari solusi untuk anak tadi. Jadi katanya ibunya
kemalaman. Oke, jadi kita sebaik dulu, tidak boleh memarahi, tapi ada solusi yang terbaik untuk masalah itu tadi. Oke, jadi ini Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif semarak geligi. Geligi apa toh? Gerakan literasi religi ya. Sapa, selamat datang. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Soleh dan Bapak Ibu guru yang lain. Ini yang saya ambil ini dengan Pak Soleh saja dan Bapak Ibu guru yang lain mohon maaf kalau di pasar sini tidak muat. Tapi Bapak Ibu guru sangat luar biasa. Kalau pagi sudah menyapa anak kita untuk selamat datang di SD kita. Oke, itu sangat luar biasa. Jadi kemarin dengan saya Pak Soleh mungkin suatu saat nanti fotonya dulu juga bisa, fotonya Bu Berlia juga bisa. Next, Bu, ya, dan ke berikutnya Bu, literasi, cuma selamat, terima kasih Bu Nurul untuk selamat aja kita mempunyai hadro yang sangat luar biasa. Kemarin sudah mempunyai juara 2 tingkat kecamatan ya Pak Soleh. Ya, tepuk tangan untuk SD kita. Jadi di SD kita itu juga ada istilah namanya sholawat, itu soal hadro. Selanjutnya ini bersalamat bersama. Nah, ini Pak Evan, mohon maaf ibu-ibu, ini dengan Pak Evan. Ibu-ibu juga ada nanti yang diambil kok bapak-bapak lagi. Ya, mohon maaf. Ya ini kebiasaan pagi. Terus yang selanjutnya sholat duha dan duhur. Itu setelah itu anak-anak juga mereka sholat duhur. Kemarin imamnya Pak Soleh. Terima kasih Pak Heru, Bapak sekolah, Pak Eva. Terima kasih Bu Betia sudah menggerakkan anak-anak kita. Bu juga dulu, Bu Ani, terima kasih. Terus selanjutnya Bu, ini Jumat bersih. Anak-anak sudah mulai aktif dalam kegiatan Jumat bersih. Jadi ini yang saya ambil untuk saya jadi mohon maaf. Sebenarnya banyak Bapak Ibu. Terus selanjutnya, nih Jumat sehat. Ini gak usah dibutuh saja Bu. Ini jelas setiap Jumat sudah Jumat amal. Infak setiap Jumat nanti kita. Ya. Terus selanjutnya, ya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru harus mempunyai keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas? Ya keyakinan kita sepakatan bersama dengan anak didik kita harus mempunyai keyakinan kelas. Itu harus mempunyai. Terus naik bupati. Ya. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah selesai dari ini. Terima kasih luar biasa. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya dalam menerapkan diseminasi budaya positif kurang jelas. Saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada wawancara. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita kepada acara penutup dalam kesempatan hari ini. Alangkah baiknya kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk CGP Angkatan 10 atas materi yang telah disampaikan. Ada kurang lebihnya, saya sebagai pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.